Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-anbiya'a a'immatan lamma sabaru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh hidup ini adalah merupakan ujian, yaitu ujian pertama kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ujian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ujian kesabaran. Oleh karena itu, kesabaran mutlak adanya, karena kata ujian itu sendiri mengandung makna taklif, yaitu beban, mengandung makna tugas, sehingga sabar kalau mau dilihat dari aspek kebahasaan maknanya adalah bertahan ataupun menahan. Oleh karena itu, sabar ini dari perspektif Islam minimal ada 3 kaitannya. Pertama adalah hati kita yang kita tahan agar tidak gundah gulana dan sedih berkepanjangan. Itu yang pertama, pekerjaan hati dalam hal kesabaran. Yang kedua adalah menahan agar lidah kita ini tidak berkeluh kesah kepada sesama makhluk. Kalau berkeluh kesah kepada Allah itu mutlak adanya. Lalu yang ketiga adalah sabar, berarti menahan anggota fisik dan badan kita ini agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal, juga kemudian tidak melakukan tindakan-tindakan zalim terhadap orang lain ataupun makhluk yang lain. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar sangat dibutuhkan dalam setiap aktivitas kita di dunia ini. Oleh karenanya, sabar ini diantara fungsinya adalah agar kita senantiasa tenang dalam melaksanakan kegiatan harian, termasuk diantaranya adalah ibadah. Karena tanpa sabar, na'udzubillah, kita akan menjadi orang yang tergesa-gesa, tidak tentu arah, tidak memiliki target yang jelas, dan sebagainya. Sehingga sabar mutlak adanya agar kita senantiasa mampu untuk menentukan target, melakukan segala sesuatu sesuai dengan perencanaan dan sebagainya itu. Juga dengan sabar kita mampu berbuat dan bertindak secara adil. Dalam artian bahwa segala aktivitas kita mampu kita selesaikan dengan memberikan hak-hak masing-masing sepenuhnya. Manakala kemudian kita tidak sabar, maka seringkali ada ketidakadilan, bahkan cenderung kita melakukan kezaliman terhadap banyak hal. Oleh karena itu, di antara fungsi kesabaran adalah senantiasa kita bisa fokus untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cara yang benar dan cara yang adil. Juga di antara fungsinya adalah dengan kesabaran kita mampu menarget, menjadwal, merencanakan sebuah tindakan dan pekerjaan, sehingga kita mampu menyelesaikan target-target kita dengan cara yang baik tanpa disertai dengan rasa tergesa-gesa ataupun stres, naudzubillah min dzalik. Makanya terkait dengan kesabaran ini ternyata sangat besar efeknya dengan manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik adalah hasil dari kesabaran, memprogres, merencanakan, kemudian melakukan segala sesuatunya berdasarkan perencanaan yang matang. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar selama ini kita pahami seolah-olah hanya sabar secara fisik. Ternyata kalau kita lihat sabar dari sisi ragamnya, minimal ada 2. Pertama, sabar secara fisik, yaitu menahan diri dalam rangka melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, seperti misalnya tukang batu, seperti misalnya kegiatan-kegiatan fisik yang melelahkan layaknya militer, angkatan. Yang kedua, ada juga kesabaran secara maknawi atau secara moral. Dan sebenarnya kesabaran moral inilah yang lebih utama dan prinsipil di dalam Islam. Kalau kesabaran ini kita mau lihat pembagiannya, minimal ada 6 jenis kesabaran secara moral ini.
Pertama, sabar dalam menahan syahwat. Ya, bahwa setiap kita punya syahwat, dan sabar dalam hal syahwat ini nanti di dalam Islam dikenal dengan istilah iffah, yaitu menjaga diri dari bahaya syahwat negatif dengan senantiasa bersabar, tidak terlibat pacaran misalnya, tidak kemudian terlibat hubungan mesra dengan lawan jenis lewat media sosial misalnya, ya. Nah, ini yang disebut dengan iffah, yaitu menjaga kehormatan diri agar tidak tercederai kehormatan kita akibat dari hawa nafsu seksual. Yang kedua, ada namanya sabar dari musibah. Nah, ini yang sering kita lihat, bahwa dalam hidup ini tidak selamanya nikmat, tapi ada juga faktor lain yang disebut musibah yang sudah tidak mampu kita hindari. Maka tidak ada lain kecuali yang bisa kita lakukan bersabar dengan memohon agar dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya adalah keluh kesah, ya, berkeluh kesah, dan inilah yang sebenarnya kita hindari. Sekali lagi, keluh kesah yang dimaksud adalah berkeluh kesah sesama manusia, tapi kalau berkeluh kesahnya kepada Allah itu adalah sebuah keharusan. Nah, lalu kemudian ketiga, sabar dari nikmat, yaitu mengendalikan hawa nafsu agar kita tidak terbawa oleh nikmat-nikmat sehingga melanggar, ya, zalim, melanggar kehormatan sesama saudara manusia, sesama muslim, ya. Dan ini arahnya bisa mengarah ke, ya, sombong kalau kemudian kita tidak mampu mengendalikannya, ya, bahkan termasuk bisa, ya, mengikuti hawa nafsu. Maka lawannya adalah sombong, al-kibr. Manakala seseorang kemudian tidak mampu menahan dirinya dari kenikmatan kekayaan misalnya, kenikmatan ilmu misalnya, termasuk kenikmatan, ya, dari sisi harta misalnya, ya, cenderung sombong karena ilmu, cenderung sombong karena, ya, harta, cenderung sombong karena jabatan dan kedudukan. Yang keempat, sabar dalam perang. Ya. Kita tahu bahwa peperangan adalah membutuhkan keberanian, maka sabar dalam perang ini dalam istilah Islam disebut sebagai syaja'ah, keberanian. Ya, lawannya adalah pengecut. Oleh karena itu, kita sebagai muslim diminta berlindung dari penyakit pengecut ini. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, disuruh berlindung dari sikap al-jubn, ya, pengecut, ya, tidak berani berhadapan dengan musuh padahal kita berada di jalan yang benar. Ada lagi sabar dari amarah. Nah, ini juga sering kita dengarkan, ya, selain sabar dari musibah, juga sabar ketika kita sedang marah, ya. Di dalam Islam, sabar ketika marah ini istilahnya adalah al-hilm, ya, mungkin bahasa Indonesianya bijak, namun bijak dalam artian hilm ini kadang kita tidak mampu memahaminya selain dengan makna keislaman yang benar, bahwa seseorang tetap bijak, ya, tidak kemudian terprovokasi untuk bertindak di luar nalar sekalipun dia jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi marah. Ya, jadi kemampuan diri untuk menahan agar kita tetap, ya, normal, ya, tidak terbawa nafsu dalam kondisi marah, ini yang disebut bijak. Bijak. Ada lagi namanya sabar dalam aspek kekayaan, yaitu bahwa kita cukup dari sisi kekayaan, namun kita tidak tampil berlebihan, kita tampil apa adanya, bukan karena tidak mau tampil hebat, tetapi kita memahami bahwa hidup ini cukup dengan, ya, yang ada. Lawannya adalah rakus, tamak, na'udzubillah. Ini beberapa makna terkait dengan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk senantiasa bersabar. Pertama, bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam, ya, menghindari larangan, dan juga bersabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, yang baik dengan syukur dan yang buruk dengan penuh kesabaran sambil menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, semoga bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.